Oke, selamat malam. Kita bertemu kembali di teleponan sambil podcastan. Di sini saya Harjansa sudah bersama dengan host saya itu Rio Mamin. Halo guys. Oke, pada malam kali ini kita akan membahas tentang toleransi. Ya mungkin di Indonesia sendiri itu budaya toleransi itu sudah ada, tapi di beberapa daerah itu mungkin toleransinya masih rendah dan mungkin ada yang toleransinya mungkin sudah kuat. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita sudah kedatangan bintang tamu kita itu Tri Gloria. Halo. Hai. Gloria ini perkenalkan diri. Tolong. Nama gua. Makan papeda tuh terus apa kalau gua? Halo. Nama aku Glory. Terus dari Nabire. Sekarang lagi berdomisili di Makassar. Statusnya sebagai apa? Sebagai agama Kristen, Protestan. Oh iya. Oke, selain Glory ada lagi kita punya ini Ketut Santiogi. Halo. Halo, selamat malam. Halo Egi, malam. Saya punya nama Egi. Lalu sekarang saya lagi tinggal di Bali. Agama Hindu. Oh ya. Ya. Di sana kuliah kan? Kenapa? Kuliah di sana. Iya, kuliah. Oke. Jangan, bro. Oke. Nah, selain Egi kita punya bintang tamu lagi. Bintang tamu terakhir yaitu Yulisa. Halo Yulisa. Halo teman-teman. Halo. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Yulisa. Agama Islam. Di Jakarta, tapi dari Nabire ya. Dari Nabire. Oh. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan bahas podcast dengan tema toleransi. Toleransi apa saja tuh? Kita tanyakan pada bintang tamu, menurut bintang tamu ini toleransi itu apa? Mulai dari Glory. Kalau menurut gue, kalau toleransi itu saling menghargai satu dengan yang lain setiap perbedaan yang ada, apapun itu perbedaannya, kayak gitu. Kalau menurut Egi? Kalau menurut saya, toleransi itu bagaimana cara kita buat bersikap atau menghargai suatu pendapat atau kayak kebiasaan yang berbeda dari yang kita punya kayak gitu. Bagaimana cara kita untuk menghargai perbedaan itu? Itu menurut saya. Kalau menurut Yulisa? Kalau menurut saya toleransi itu sama dengan yang dibilang Glory dengan Egi. Toleransi itu intinya kita saling menghargai adanya perbedaan di antara kita ini, orang-orang sekitar kita. Dah. Oh ya. Jadi menurut narasumber ini berkesimpulan toleransi itu seperti memaklumi begitu ya? Iya, macam itulah. Menghargai lah, kita menghargai orang-orang. Iya, menghargai, memaklumi dan menghargai perbedaan. Iya, ya. Mungkin kalau kata ya. Lanjut. Mungkin kalau kata pepatah itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Kira-kira begitulah. Oh iya. Ya, Pak. Spesial ya. Aku nilai bahasa Indonesia jelek jadi. Oke, jadi menurut bintang tamu ini toleransi di Indonesia itu seperti bagaimana? Mungkin sudah kuat atau masih lemah gitu? Dari Mandul nih. Atau mungkin kalau Indonesia terlalu luas di Papua lah. Kalau di Papua tuh menurut gue yang saya lihat itu tuh sudah bagus sih. Karena yang hidup di Papua tuh kayak bukan cuma satu agama saja, tidak kayak mayoritas ini, mayoritas itu, tapi kayak gitu, kayak sama jadi rata. sudah beratap gitu ya. Ya, masyarakat di Papua sudah majemuk gitu. Sudah berbaur. Ya.
kayak apa ya? Kayak dong semua bisa saling menghargai, saling melihat juga satu dan yang lain. Yang Iya, ada tuh iya. gitu. Iya juga sih. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Dari saya, kalau menurutku toleransi di Nabire itu sudah sangat bagus. Apa kayak beda sekali yang saya rasakan antara di Nabire dengan di Bali. Kalau di Nabire tuh contoh kecilnya kayak misalnya kan kalau agama Hindu tuh hari raya Nyepi, gitu kan? Terus tetanggaku tuh mayoritasnya Islam sama Kristen. Nah, jadi kalau saya mau Nyepi tuh mereka kue buat terima tamu. Begitu juga kalau misalnya nanti mereka lebaran, mereka Natalan, kita balik lagi buat bantu mereka. Itu menurutku itu sudah salah satu contoh kecil toleransi yang sangat bagus dan sangat langka bisa kita dapatkan di luar Nabire. Wih, sampai rumah teman toh. Sampai saya buat kue kering sendiri. Kalau Natalan juga buat kue kering sendiri supaya tidak terlalu sedih. Sama open house sendiri di Bali kayak gitu. Oh ya satu lagi contoh kecil juga kayak kan kalau di Bali kan kita ada kebiasaan kalau sembahyang tuh kan kita nyalakan dupa sama ada kasih taruh canang tuh. Canang tuh kan kayak kita haturkan makanan ke Tuhan gitu kan. Nah, tapi cara kita sembahyang itu ada yang dihaturkan di depan pagar kayak gitu kan. Nah, waktu saya di Nabire, saya haturkan itu di depan rumahku. Nah, pas lagi ada pasien situ. Nah, pasiennya kan mayoritasnya muslim. Nah, di situ tuh mereka kayak gimana? Tidak ada sedikit pun mereka kasih tunjuk kalau kayak apa ini pesugihan apa kayak gitu. Kayak mereka kayak kasih efek yang positif gitu. Jadi kayak kita juga jadinya lebih apa ya? Lebih merasa diterima gitu di lingkungan. Jadi menurutku di Nabire toleransinya sudah bagus sekali. Dan saya berharap juga semoga saling gotong royong kayak gitu tuh bisa diteruskan sampai ke depannya biar semua bisa merasakan toleransi di Nabire tuh kuat sekali kayak gitu. Iya, macam bisa diterapkan di daerah lain gitu. Iya, betul. Jadi kita sebagai warga Nabire ini bisa dibilang patut berbangga lah ya toh. Untuk masyarakat ini memegang teguh toleransi dengan baik. Ya. Nabire juga kita bisa dijadikan contoh untuk kabupaten lain gitu ya. Yo. Itu lagi. Kekeluargaannya kuat sekali. Iya, jadi macam dampak toleransi yang Egi rasa itu macam sudah ada timbal baliknya begitu. Jadi kalau Egi punya hari raya, dia punya tetangga toleransi gitu, terus bantu-bantu, terus nanti giliran tetangganya punya hari raya lagi, Egi yang bantu. Ini bantu-bantu lagi sebagai bentuk toleransinya gitu. Betul. Jadi toleransi ini sudah berdampak positif sangat besar sekali ya. Betul sangat. Di Bali. Padahal kalau mau Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis, jadi kita lanjut lagi di pembahasan tentang tadi Egi kan di Nabire sebagai minoritas. Nah, Egi kan sekarang kalau di Bali kan jadi mayoritas. Nah, perlakuan mayoritas terhadap minoritas di Bali itu bagaimana? Jadi kan tadi saya dapat cerita yang kalau di Bali kan disebut pecalang, tapi kalau dalam masyarakat umum tuh dibilangnya ormas kan. Nah itu tuh jadi baru aja kemarin hari rayanya umat Islam itu ormas itu justru ikut membantu untuk mengamankan hari rayanya itu loh yang di masjid. Jadi calang ini agama Hindu semua di dalamnya atau berbagai agama lagi? Kalau pecalang itu orang Hindu semua. Jadi pokoknya setiap ada kegiatan apapun itu pasti mereka ada. Jadi mereka tuh kayak membantu polisi juga kayak gitu. Begitu juga kalau misalnya ada umat Kristen yang ada kegiatan ibadah gitu pasti ada pecalang. Nah, yang paling uniknya di Bali kan tadi kan saya dapat cerita tentang canang toh. Canang tuh yang kayak kita mau haturkan sembahyang gitu. Itu tuh kan dari janur kelapa. Nah, di sini di Bali justru orang yang agama Islam pakai jilbab
Itu ikut bantu jualan canang. Oh. Dan kita yang orang Bali juga beli ke dia. Kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kita nggak membeda-bedakan, kok jualan ini. Bahkan pasar di Bali ada yang namanya pasar Badung toh. Pasar Badung. Itu apa namanya? Antara babi, sapi sama ayam tuh udah dibedakan. Tapi dalam satu ruangan tapi kayak ada apa ya? Berbaris. Dikasih skat gitu. Dikasih skat jadi nggak jadi satu semua. Jadi tidak terkontaminasi satu sama lain gitu. Jadi tidak. Masyarakat yang Muslim yang ingin mencari daging halal dan jadi lebih tenang gitu toh, tidak takut tercampur. Iya, mantap. betul. Bagus. Ya, lanjut. Bagus sekali. Lanjut. Itu sih menurutku yang paling berkesan di Bali tuh yang Cawang ikut bantu mengamankan ibadahnya agama lain gitu. Jadi nggak hanya Hindu saja yang dilindungi gitu sama mereka, tapi agama lain juga saling melindungi kayak gitu. Nah itu yang mungkin patut dicontoh untuk mayoritas besar di negara ini ya. Contohnya seperti ada beberapa oknum-oknum ormas yang biasanya tuh yang di bulan puasa suka terus di bulan hari-hari Natal ngapain gitu. Udah jelas kan? Lagi. Kalau dari Glory nih, kalau di Nabire kan macam misalnya kan kalau umat beragama itu kan sudah merata gitu jumlahnya. Tapi kalau di Makassar gitu umat Kristen itu dia mayoritas atau minoritas atau sama juga kayak di Nabire begitu merata. Kalau saya ngerasa toh karena saya kan kuliah di universitas negeri toh. Jadi memang yang mayoritas tuh agama Muslim. Ya. Terus yang saya rasa tuh lebih ke ini saja sih, kayak kebiasaan-kebiasaan misalnya kalau kayak hari-hari besar kayak Lebaran, kayak Natal gitu. Kalau yang saya rasa sih tidak saling berkunjung soalnya kayak mungkin saya juga kenalanku sedikit toh. Terus aku punya teman-teman juga di luar kota semua rata-rata tidak di Makassar. Jadi kalau ada acara gitu saya tidak jalan kayak di Nabire, saling berkunjung kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak ada kegiatan-kegiatan gitu toh, kalau misalnya kita mau undang teman kita, misalnya kayak ibadah Natal gitu. Iya. Terus setelah ibadah itu kan nanti kayak ada susunan acara selanjutnya toh, misalnya bagi-bagi kado kah. Itu teman-teman tuh biasa datang kok yang Muslim kayak gitu. Iya. Terus juga kalau misalnya mau bukber gitu, bukber tuh orang selalu ajak, ayo bukber sama-sama. Oh, jadi meskipun mayoritas tetap toleransinya tetap masih ada juga. Iya, cuma masalah kayak hari raya besar saja kayak itu tuh saling berkunjung tuh yang saya kurang rasa kayak di Nabire kan orang tuh saling berkunjung. Kalau di sana tuh kayaknya kurang deh. Mungkin juga karena kenalan kurang gitu ya. Berarti kalau di sana Lebaran boleh mungkin berkunjungnya paling ramai sekali karena mayoritas di sana begitu. Dan tapi saya punya teman juga kurang terlalu banyak juga tuh. Kadang juga di luar kota jadi bukan di Makassar betulan. Ya itu lagi. Kalau misalnya kayak Glory ini kan orang Toraja tuh misalnya kalau pulang kampung di Toraja sana itu ada agama lain selain Kristen tidak? Iyo, justru tuh orang tuh sama kayak di Nabire gini. Oh, merata kan kalau di Toraja begitu? Tidak terlalu juga sih. Mayoritas ini kayak Kristen kayaknya tuh. Iya, mayoritas Kristen juga. Mungkin dia yang satu-satunya kan kalau di Sulawesi Selatan. Jadi kalau hari raya selain Kristen di Toraja sana bagaimana? Kalau di Toraja tuh saya kurang tahu juga karena kan saya jarang ke sana tuh, cuma pas Natal saja. Paling cuma ke keluarga-keluarga. Kalau macam masjid apa di sana ada? Ada. Tapi memang sih kayak masjid tuh saya tidak salah baru satu kah? Jarang ya? Iya sih, disesuaikan juga dengan jumlah ininya tuh umatnya tuh. Itu lagi. Yang saya tahu sih gitu, nggak tahu ya kalau ada lagi. Oke, baik. Ada mungkin dari Rio ada yang mau sampaikan? Dari Yulisa ada tambahan mungkin mengenai? Tidak ada kayaknya, sudah sempurna sekali punya Glory dengan Yegi.
Terus ngomong-ngomong nih, Yulisa nih kan dari kecil sudah hidup di keluarga yang beda agama, ayah dan ibu beda. Iya. Mungkin boleh diceritakan pengalamannya, bagaimana suka dukanya? Kalau menurut saya, hidup dalam keluarga yang beda agama itu sejauh ini saya fine-fine saja sih. Kayak rasanya kayak biasa saja begitu, kayak toleransi. Mungkin karena memang keluargaku memang menekankan toleransi yang cukup tinggi toh, terutama dari mbahku. Soalnya dia pernah bilang gini, dia bilang mau agama apapun itu intinya Tuhan itu satu, cuman cara kita saja yang berbeda gitu. Jadi dari situ kayak gimana ya, bahkan bapak aku dan mama aku saja kalau pergi ibadah atau hari raya, kayak hari raya, kan saya kalau hari raya setahun 2 kali, lebaran rayakan, natalan rayakan, sama-sama saling membantu kerjanya. Keluarga juga datang menghargai, dari keluarganya bapakku menerima mamaku yang keadaannya beragamanya berbeda, dari keluarga mama juga menerima keadaannya bapakku yang berbeda. Pokoknya saling menghargai kita. Makanya sejauh ini saya tuh kayak fine-fine saja, tidak ada masalah yang terlalu kayak perpecahan keluarga, kayak yang biasa-biasa orang kalau beda agama itu kan ada. Tapi ini ada satu pertanyaan, tapi kalau memang menyinggung atau apa, kalau tidak menjawab juga tidak apa-apa. Ini kita kan kalau kita beragama itu kita ikuti agama orang tua dari lahir, kita ikuti agama orang tua. Nah keadaannya ini Yulisa orang tuanya beda agama, jadi pada saat Yulisa untuk memeluk agama itu Yulisa dikasih kebebasan memilih atau bagaimana dari orang tua yang tentukan bagaimana? Ini kayak privasi sekali, tapi biar sudah. Iya, tapi kalau tidak menjawab juga tidak apa-apa. Skip. Calon mantu mau lewat. Pip. Tidak, gini. Saya dari kecil itu tuh, saya punya adik-adik, kita tuh dikasih kebebasan mau ikut orang tua, mau ikut bapak atau ikut mama. Iya. Tergantung. Karena apa ya, kalau mau dibilang di Nabire sini kan lebih banyak keluarga dari mama. Keluarga dari mama kan orang Papua rata-rata. Mayoritas beragama Kristen. Nah, kita lebih mengikut ke keluarga mama. Jadi dari saya punya adik-adik waktu saya kecil itu sudah mengikut di keluarganya mama. Jadi kayak mengikut begitu saja, pergi ibadah, ke gereja, pergi juga hari raya Natal. Pokoknya mengikut dari keluarga mama. Pasnya pindah sekolah ke Jayapura, kan di Jayapura itu kan keluarganya bapak. Saya punya bapak toh, keluarganya di sana tinggalnya. Pas saya pindah ke sana, diajar diajar agama Islam. Dari situ langsung saya pindah agama dari Kristen pindah ke Islam. Jadi saya nih mualaf, bilang. Oh iya. Oh jadi mualaf. Jadi di bersaudara Yulisa sendiri yang Islam atau bagaimana ini? Iya, dari bersaudara saya sendiri yang Islam. Ada berapa bersaudara? Ada 4. Oke. Dari semua cuma Yulisa saja yang Islam. Iya. Tapi untungnya itu, saya punya adik-adik tuh mengerti kalau saya lagi sembahyang, dong tidak putar lagu besar-besar, dong tidak putar TV besar-besar, dong keluar semua dari kamar kalau saya lagi sembahyang. Kalau dong mau pergi ibadah atau dalam rumah ini intinya kalau misalnya hari Minggu begitu toh, kadang sebelum kayak hari Sabtu malam begini, saya sudah ingatkan, saya punya masih bilang, Ma jangan lupa ibadah besok, atau saya punya adik bilang, bangun pagi besok ibadah. Terus kalau saya Pace itu kadang sama Pace marah-marah, memang kadang marah-marah sih. Kadang kalau namanya rumah tangga pasti ada marah-marahnya tuh orang berumah tangga. Tapi marahnya ini untuk marah baik. Dia kadang hari Jumat suruh pergi untuk sembahyang Jumat, kadang begitu. Justru malah saling mengingatkan orang tua yang ada. Iya, itu lebih kepada saling mengingatkan. Oh iya. Dari Rio bagaimana? Apanya nih? Mau tanggapan atau ada yang mau ditanya lagi? Mungkin itu saja sih.
Dari gua itu kita saja. bisa. Cuman ada sama tambahkan sedikit. Ya, silakan. Ya. Cuman kita pernah dapat kasus gini. Kan agama Islam memang yang kita tahu tuh memang kayak satu kayak apa ya, satu cuman kayak ada Muhammadiyah, ada ini toh. Iya. Gitu. Sama kayak Kristen tuh ada Protestan, ada Pentekosta segala macam. Nah, Islam ini tuh kadang ada orang Islam yang dia kuat sekali Islamnya. Ya. Ngerti kah? Radikal Islamik betul-betul Islamik sekali. Itu bukan radikal, Ardi. Ini saya mau tambah yang tadi pembahasan yang toleransi di Papua apa tadi toh? Oh iya. Lanjut. Kadang itu ada yang benar-benar Islamik sekali, mereka kayak tidak menghargai orang yang beragama lain, kayak pernah ada kasus ada acara di gedung begitu toh, di gedung. Terus pas acara makan-makannya, nih yang Islamnya dia bilang dia tidak mau makan, dia kayak bersikeras untuk tidak mau makan gara-gara piring yang digunakan itu piring orang Kristen. Wow. Piringnya ya, bukan hanya gara-gara masalah itu saja, jadinya bertengkar. Katanya orang Kristen kan biasa makan, kayak makan B2, makan RW. Iya, kayak begitu toh. Jadi dia tidak mau makan. Akhirnya sudah bertengkar. Oh, B2 tuh apa? Babi ya? Iya. Tidak apa-apa, perjelas saja. Loh, biar jelas. Kadang tidak enak juga tuh kalau misalnya tuh ada acara pas banyak orang baru dia tiba-tiba bilang begitu. Paling tidak coba tidak usah makan lah, diam-diam saja tuh. Ya, jangan langsung angkat bicara kayak mungkin begitu. cara menyampaikannya ya. Kalau tidak mau ya itu memang haknya. Tapi kembali lagi bagaimana cara dia untuk menghormati orang lain juga, menjaga perasaan orang lain. Iya. Tapi saya juga pernah, sebenarnya pengalamanku banyak kalau persoalan ini tuh ketemu orang-orang yang bahas tentang agama-agama beda agama. Kayak sopnya keluarga dari Sop Aceh tuh, bapak, keluarga jauh memang orang di kampung di Makassar. Kayak bicaranya tuh gini, di sana kau itu hidup dengan orang Kristen, bukan orang Kristen, dia bilang orang Kristen dia bilang. Iya. Hidup dengan orang Kristen apa dia bilang? Lupa dia bilang apa itu. Pokoknya kayak menyinggung lah, tidak enak didengar. Itu yang kadang bikin saya juga kayak langsung diam-diam saja karena dia bicaranya kayak begitu. Lebih kemiris pasti. Iya, kayak gimana ya? Itu kayaknya permasalahan toleransi beragama itu tergantung dari orangnya. Iya sih. Sama ini juga sih kayak kurang terbuka juga mereka, kurang wawasan lah. Gitu. Ya, jadi makanya kita dalam beragama itu jangan terlalu fanatik dan jangan lupa untuk memanusiakan manusia, mungkin begitu ya. Iya. Bukan karena kita hidup ini bukan istilahnya kalau di Islam itu apa? Ya, apa arti yang hablum minanas dan hablum minallah. Hubungan Tuhan dan hubungan sesama manusia. Hablum minallah hubungan ke Tuhan, hablum minanas hubungan ke manusia. Jadi dua poin itu tidak bisa saling terpisahkan. Jadi harus seimbang begitu kira-kira. Iya, sama ini toh setidaknya kalau kita bukan saudara seiman ya setidaknya kita saudara sesama manusia gitu. Betul. Yo, itu sudah. Jadi kembali lagi ke orangnya tuh. Dari kasusnya Yulisa yang tadi yang bilang apa macam orang Islam tidak mau makan karena apa piringnya orang Kristen. Nah itu pada saat perayaan Natal kan biasa orang open house. Jadi kalau macam kayak Glory nih, kalau misalnya dia open house gitu kan biasa tamunya kan biasa ada agama Islam. Biasa begitu ada yang tidak mau makan gitu kan tidak? Saya kurang juga, saya kurang lihat yang begitu-begigitu juga. Tapi kalau misalnya yang lain kayak makan kue, makan puding, lu makan saja. Iya, cuma kadang tuh ada yang tanya. Misalnya tuh ada yang tanya biasa. Dia bilang, Glory makan apa? Saya bilang, makan bakso. Dia tanya lagi, bakso apa? Kayak begitu yang kayak sampai teliti saya bilang, terada ya makan bakso sapi, tenang saja. Oh, mungkin karena
Toraja identik dengan itu B2 itu. Itu lagi nih. Iya. Toiletnya, Aduh. toilet. Tidak, memang itu sudah bagaimana ini sudah rahasia umum gitu kalau mau pergi macam mau bertamu di orang nakal gitu toh macam pasti kita yang agama muslim itu pasti pikirannya pertama gitu kalau ditawarkan makan wah ini bekasnya sudah bekas masak inilah itulah. Itu lagi sih. Sampai pernah ada kejadiannya Rio Tompu, kejadian itu Rio. Oh iya Natal tahun berapa itu? 2018 kan? Iya kayaknya. Kalian kemana tuh? Jadi kita ke Teman SMA. teman SMA, kita ke teman SMA toh. Jadi itu emang anak itu kampret sih dia. Kurang ajar. Jadi kita cuma makan kue begini, kita ditawarkan makan, makan. Ada makanan apa? Dibilang apa Rio? Bia kak? Iya. Kerang kan. Iya. Kerang ke apa? Jadi kita itu ada 5 orang. Jadi 2 orang pertama sudah masuk ambil makanan. Nah, 2 orang pertama itu agama Kristen sama agama Islam, jadi dua masuk. Nah, setelah itu dia masuk keluar. Jadi habis itu 3 orang lagi itu saya Rio sama kita teman satu. Dia masuk makan gini. Pada saat dilihat ini menu ada teman satu dia bilang, oh ini tutup. Oh ini tutupnya apa? Jadi situ ada daging ayam, terus apa lagi? Ada sate, terus daging ini ya, daging satu ini nih yang kita pertanyakan. Daging satu ini kita tanya ini apa? Nah, oh ini RW. Aduh. Nah, jadi habis itu saja Rio bilang, aduh kita tidak usah makan sudah. Itu yang jadi, kita kecewa dari dia. Kita sudah kecewa, kita sudah dengan Rio ini sudah atur rencana yang kita mau minta maaf, kita tidak mau makan karena sudah ada RW di meja toh. Tapi pas begini, tuh mau balik mau bicara, kita punya temannya tadi Islam ini dia suka habis makanan di luar. Dia ambil kan? Dia suka makan di luar jadi. Jadi satu teman yang tuan rumah dia bilang, itu saja yang agak besar dia makan, saya terpaksa. Ya sudah terpaksa kita makan saja. Menghargai. Ya, setelah berdebat panjang sih, setelah ada jelaskan kalau ini dimasak di wajan yang berbeda, tapi tetap saja saya kecewa sama dia. Kenapa kita sudah sampai di meja makan baru udah bilang itu namanya kan kampret. Teman tidak punya akhlak gitu. Tapi kan memang kalau misalnya kau tidak tahu itu kau tidak tahu itu makanan apa baru kau sudah makan terlanjur ya tidak apa tuh. Misalnya memang dari awal kau sudah ragu ya jangan kau makan saja intinya. Iya sih. Itu masalahnya kita pas sudah mau ambil makan itu kita sudah ragu. Tapi masalahnya yang satunya agama Islam sudah makan kasih hati jadi ada celah ya. Tidak apa-apa Ardi. Besok tong pi pesana air zam-zam buat sucikan. Aduh. Ini masih ada kan? Oke, sorry teman-teman, tadi kita lagi-lagi ada gangguan teknis. Tunggu teman yang lagi di Lampung ini sinyal kurang bagus jadi kita lanjut tadi masih di tema toleransi. Kali ini saya mau tanya tentang toleransi makanan ke Egy. Bagaimana mungkin ada pantangan-pantangan di agama Hindu mengenai makanannya begitu? Ya. Kalau di Hindu, kalau kita kalau untuk daging itu ada daging sapi karena kalau di Hindu tuh kayak sapi tuh kan menghasilkan susu. Jadi sapi itu dilambangkan kayak ibunya kita gitu. Jadi kalau misalnya kita makan sapi, jadi kayak kita makan ibunya kita sendiri kayak gitu. Jadi kita nggak boleh makan daging sapi. Jadi kalau kayak bakso kan ada campuran daging sapinya tuh. Itu kok masih makan ke tidak? Kalau kayak bakso. Nah, jadi kan nggak suci-suci amat ya orangnya. It's okay, it's fine. Gak apa-apa. Masih penuh dengan dosa lah. Ya, tidak apa-apa. Kan ya kalau makan daging sapi, makan bakso sapi
Ya masih. Ya. Tapi kan untuk sering atau enggaknya udah enggak. Kan kalau di Nabire kan mayoritas semua daging sapi. Enggak ada yang ayam, kan? Kalau di Bali itu bakso ayam sama bakso sapi. Jadi kita bisa milih kayak gitu. Jadi selama saya di Bali kayak apa ya, saya mengurangi kurangi makan bakso sapi kayak gitu. Tapi kalau saya pulang ke Nabire, pasti makannya bakso sapi kayak gitu. Adanya itu bagaimana lagi? Nah, kenapa? Kan adanya itu tuh susah cari yang sapi olahan lain gitu. Ya, tapi kalau misalnya pas makan bakso sapi, ya berdoa Tuhan minta maaf. Tidak. Ya, Kalau bagaimana? Larangan dalam Hindu itu makan daging sapi itu hukumnya wajib sekali kan? Tidak. Tapi gini, kalau di Bali, kalau di Bali tuh ada namanya kasta-kasta, berkasta-kasta. Kalau kastaku yang paling rendah, kasta apa ya? Kayak pelayan itu loh, ibaratnya kita pelayan kayak gitu. Kasta yang paling rendah, itu kalau kastaku gel-gel. Nah, ada lagi kasta yang di atasku. Nah, itu kalau yang di atasku itu emang nggak boleh sama sekali makan daging sapi. Kan ada contohnya temanku kan, itu dia benar-benar nggak makan daging sapi sama sekali kayak gitu. Tapi kalau yang kayak saya, kalau yang kayak saya sekali 2 kali lah kayak gitu, tapi nggak sering. Kalau Egi, itu, bentar. Ya? Egi, ini saya ada sedikit pengalaman pribadi tuh. Iya. Mengenai umat Hindu. Jadi nanti ini pernyataanku nih, kok bisa benarkan atau salah kan nih? Ini kan pendapatku jadi dulu itu kan ada tuh kayak di pelajaran sekolah apa kalau tidak salah IPS apa itu. Pokoknya ada pelajaran Hindu yang umat Hindu tuh ada kasta-kastanya tuh. Kayak yang tadi gue bilang gel-gel gitu. Dulu tuh saya sempat berpikir, loh, kok begini sih? Kenapa orang harus dibeda-bedakan gitu? Nah, tapi sekarang nih saya tahu kalau dibeda-bedakan itu bukan untuk membedakan, bukan untuk saling apa ya? Menjauhkan. Jadi pembatas gitu. Bukan, iya. Saling meninggikan, kok bukan. yang paling tinggi yang paling rendah kayak gitu, enggak. Tapi sekarang saya sudah mulai sadar kalau kasta itu ada justru untuk mengingatkan pada diri sendiri bahwa dia tuh harus memposisikan dirinya seperti apa. Jadi dia harus sadar diri bagaimana dia bersikap di kastanya itu. Betul ke tidak begitu? Iya. Jadi gini, kalau di Bali selama 3 tahun ini saya pelajari, kalau di Bali kan kita tuh percaya sekali dengan leluhur. Dengan kita punya yang sudah meninggal lah, roh yang sudah meninggal, kita punya nenek kakek semua kan kayak gitu, leluhur yang kita tuh percaya. Nah, kenapa ada kasta itu supaya kita bisa mengingat kita punya leluhur, kita bisa mengingat kita dari mana kita berasal kayak gitu. Nah, terus apa lagi tadi? Apa tuh? Pertanyaannya? Yang mana tuh? Mungkin ini alasan terbentuknya kasta-kasta itu gimana? Itu sih menurutku sih supaya kita bisa mengingat leluhur kita dan saya juga masih belum mengerti kenapa bisa kastamu yang tinggi, kenapa bisa kastamu yang di bawah kayak gitu. Masa masih belum mengerti sih sampai sekarang. Nah, kalau di Bali, untuk lanjut dulu. Kalau di Bali, misalnya kan kastaku di bawah nih, kan. Terus misalnya nanti saya menikah sama yang kasta di atasku, otomatis kan saya naik kasta. Nah, kalau di Bali itu kalau misalnya saya naik kasta, nanti kalau orang tuaku meninggal, saya nggak boleh pegang jasadnya orang tuaku. Nah, jeleknya sistem kasta tuh kayak gitu di Bali. Jeleknya kayak gitu. Terus, jadi kalau naik kasta begitu terus orang tua meninggal kok tidak boleh pegang jasad? Nggak boleh. Nggak boleh karena kita udah beda kasta nih sama orang tuaku. Nah, tapi kalau misalnya kastaku di atas kan, saya ikut suamiku yang kastanya di bawah. Itu nanti
kasta akan tidak dianggap anak sama orang tuaku. Kebanyakan kayak gitu. Kayak gimana ya? Jadi harus Keras berpasangan. sekali dunia perkastaan di Bali. Oh, berarti kalau untuk penentuan kasta ini dari garis keturunan juga ya? Ya, dari garis keturunan, benar. Bahkan pura tempat kita sembahyang itu saya baru tahu nih di Bali, semenjak di Bali itu nggak semua orang bisa masuk ke pura itu, tergantung kastanya nih. Misalnya kasta A harus ke pura A, kasta B harus ke pura B, nggak bisa sembarang. Oh, jadi puranya juga terbagi atas kasta-kasta. Ada di Bali, ada namanya Pura Besaki. Pura Besaki itu di dalamnya itu ada banyak pura lagi yang isinya beda-beda kasta kayak gitu. Jadi nanti pas kita ke sana, kalau misalnya sama teman-teman yang beda kasta ya, nanti kita bakal berpencar cari puranya masing-masing. Pas pulang baru sama-sama lagi. Jadi kalau untuk cara beribadahnya masing-masing kasta juga beda? Enggak, kalau cara ibadahnya semua sama. Semuanya sama. Cuma yang membedakan Hanya puranya saja membedakan. Aturan sama ini sih menurutku kayak kalau misalnya kita kan acara potong gigi misalnya kan ada namanya acara potong gigi atau mesangi kayak gitu. Nah, kalau yang kita tuh kayak biasa aja gitu loh cara potong giginya. Tapi kalau yang berkasta itu isi diangkat kayak permaisuri kayak gitu-gitu. Pakai kaos kaki, terus cara dandannya juga lebih beda. Cara pakaian adatnya juga lebih beda. Cara mereka pakai baju adat. Ini Egi kan terbagi-bagi atas kasta. Nah, di agama Hindu sendiri itu ada toleransi antar kasta atau tidak? Kalau yang saya rasakan sama teman-temanku sama semua. Temanku kastanya bermacam-macam. Ada yang paling tinggi, ada yang sedang-sedang, ada yang di bawah juga. Enggak ini kok enggak milih-milih kalau di sini. Kalau teman-temanku ya, kalau khusus teman-temanku ya, sama semua berbaur. Gitu. Jadi syukur sih mereka enggak kayak kastamu di bawah. Saya enggak mau main sama kau kayak gitu, enggak. Syukurnya sih enggak dapat teman kayak gitu. Oh iya. Kalau yang itu yang Egi bilang, Egi mau jelaskan yang kayak di adat ditoleransi, terus kalau di dunia kesehatan tidak ditoleransi itu apa? Kenapa? Yang itu yang Egi bahas itu yang bilang yang di dunia kesehatan itu atau begini Ardi. Dunia kesehatan. Yeah. Enggak, kan kamu bahas tentang ini sih kan toleransi itu kan gimana cara kita buat menghargai pendapat orang kan, bener kan? Nah, saya mau angkat ini sih kan kemarin saya kuliah, nah dosenku tuh kayak berusaha buat kita tuh mempromosikan ke masyarakat, buat gencarkan supaya orang tua tuh mau sadar dengan imunisasi. Hal-hal sepele itu ya, hal sepele, imunisasi sepele sekali. Tapi masih banyak orang tua yang pandangannya tuh kayak meremehkan atau kayak nggak peduli gitu loh sama imunisasi. Apa sih imunisasi itu nggak penting kayak gitu kan? Padahal imunisasi itu penting sekali. Contohnya kayak ada kasus stunting ya. Stunting itu kasus yang anak itu gagal tumbuh. Jadi anak itu nanti kalau besar dia bakal tubuhnya tuh bakal lebih pendek. Itu karena kekurangan gizi. Nah, Papua sampai ada kasus di Papua itu kasus stunting paling tinggi, termasuk tinggi kasus stunting itu. Nah, gimana? Bayangin aja stunting itu kan karena dia kekurangan gizi, otomatis kan sel-selnya itu akan kurang juga mendapatkan nutrisi. Nah, sehingga imunnya kan bakal lebih rendah. Ditambah lagi misalnya orang tuanya tidak peduli sama imunisasi kayak gitu kan, otomatis tidak ada kekebalan tubuh yang bakal terbentuk kayak gitu. Jadi saya berharap dari kita punya podcast ini orang-orang yang dengar mungkin dari dia punya keluarga, punya adik gitu kan yang masih nggak percaya sama imunisasi, mungkin masih ragu-ragu sama imunisasi.
kita berharap kalau misalnya masih ragu-ragu sama imunisasi itu bisa langsung konsultasi sama dokter gitu. Konsultasi kayak tanya apa sih efek samping imunisasi itu, apa manfaatnya yang bakal didapatkan sama anaknya gitu. Jadi supaya kepercayaan si orang tua itu nggak salah gitu loh. Jadinya nggak kedepannya tuh nggak anaknya yang dirugikan hanya karena orang tuanya yang sok tahu gitu, padahal ilmunya kurang. Kayak gitu sih. Nah itu berlaku di semua kasta itu banyak Kenapa? di semua kasta. Maksudnya di semua kasta atau kasta tertentu saja yang tolak imunisasi begitu. Kenapa? Macam di salah satu kasta saja yang macam tadi kau bilang macam tolak imunisasi begitu. Ya banyak sih, Di semua kasta. Masih banyak kasus orang-orang yang menyepelekan imunisasi. Nanti kalau misalnya anaknya sudah kena, sudah sakit, baru disalahkan lagi. Kayak gitu sih. Semoga dari podcast ini bisa tersampaikan pesannya kayak gitu. Oke, Rio silakan. Ya, mungkin itu ini masih perlu disosialisasikan lagi pentingnya imunisasi untuk masyarakat kita. Karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya imunisasi untuk anaknya. Mungkin itu PR untuk tenaga kesehatan kita. Betul. Kan bisa dari kita juga, dari kita yang dari informasi gitu. Iya. Kalau kita punya lingkungan sekitar kayak gitu. Jadi masyarakat sendiri juga bisa berkontribusi gitu untuk mensosialisasikan. Iya. Ya, semoga kedepannya masyarakat bisa berpikiran lebih terbuka lagi untuk betul. imunisasi ini. Oke. Begitu saja, Ardi. Oke. Jadi Yulisa masih ada? Yulisa. Masih ada. Oh ya, tadi Yulisa bilang mau tanya apa? Tanya apa itu ya, lupa. Wah, tadi kita kasih kesempatan berpikir. Sudah ngantuk tuh kayaknya, sudah ngantuk dia. Jadi Egi, kalau Nabiris ini bagaimana kasta-kastanya? Kenapa? Iya. Kalau di Nabiris ini kastanya bagaimana? Oh iya, betul. Nah, yang saya kagetnya, kenapa saya bisa kaget pas saya ke Bali? Karena kalau di Nabire itu kasta semua tuh jadi satu dalam satu pura yang di SP itu kan pura utama. Itu kan pura utama, pura yang pokoknya kalau kita sembahyang masuk ke situ tujuan akhirnya ke situ kan. Semua kasta ada dalam situ. Jadi selama di Nabire dari saya lahir sampai besar tuh saya tidak tahu kalau ternyata dalam Hindu tuh ada kasta-kasta. Kayak gitu. Hebatnya di Nabire bisa menyatukan kasta manapun jadi satu pura. Itu hebatnya di Nabire. Itu cuma di Nabire saja, kan saya tahunya aku pernah juga kayak ke Jayapura gitu. Kayak cuma di Nabire saja. Oh. Saya nggak tahu, saya kurang tahu kalau di kota-kota lain. Soalnya kan nggak pernah ngecek gitu loh. Aku tuh nggak pernah tahu. Perbedaannya jauh banget. Kalau di Nabire semua jadi satu. Karena setahumu dan yang kau kira tuh sama semua ya. Mungkin karena ini KP, kalau kita kan semua sama-sama perantau toh, bisa dibilang perantau kan. Jadinya ya sudah, jadi satu di situ. Iya, tidak pandang bulu, tidak pandang kasta, semua. Egi. Semua jadi satu. Kalau boleh tahu kriteria terbentuknya kasta itu apa? Kriteria penempatan kasta orang itu seperti apa? Dia harus dari pekerjaannya atau dari apanya begitu? Enggak. Oh, enggak gitu ya? Enggak ada. Itu kalau kasta tuh kayak emang dari sananya, dari leluhurnya. Oh, dari leluhur. Ada yang kastanya paling tinggi tapi pekerjaannya biasa aja, ada yang kastanya paling bawah
tapi orang kaya ada. Oh begitu ya. Gitu. Jadi kasta tuh nggak mempengaruhi pekerjaan. Enggak. Cuma Berarti leluhurnya tuh kayak kayak orang-orang raja-raja begitu kah? Kastanya dia kayak dulu leluhurnya tuh raja gitu toh? Hah? Bukan. sebenarnya kasta tuh apa yang pernah dengar, kasta tuh karena kayak ada cerita zaman dulu gitu loh, jadi bisa terbentuk kasta ini yang paling tinggi, kasta ini yang paling rendah. Tapi saya kurang tahu, kurang ikuti ceritanya itu. Jadi saya takut salah cerita. Iya, tidak apa-apa. Tapi menurut saya begini, memang dalam kita beragama itu ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa kita gapai menggunakan nalar kita, pakai logika itu tidak akan bisa. Karena itulah ya memang begitu agama itu, tidak bisa terukur oleh logika kita. Tapi ya itulah indahnya toleransi kita. Indahnya perbedaan. Indahnya perbedaan. Iya, betul. Kita jangan menjadikan itu sebuah perbedaan yang memisahkan kita, justru harus perbedaan itu yang menyatukan kita. Itu saja mungkin dari saya. Oke, masih ada lagi yang mau disampaikan mungkin dari lain bagaimana? Atau mungkin pesan-pesan dari masing-masing narasumber terkait kita punya pembicaraan. Kalau menurut saya, Ya. menurutku untuk yang masih tertutup wawasannya, mending banyak-banyak pergaulan sama yang berbeda gitu. Jangan cuma bergaul sama orang yang sama saja dengan dia. Karena kalau dia sama, dia tidak bakal bisa melihat perbedaan gitu, dan dia juga tidak akan bisa membangun toleransi yang baik. Ya. Jadi maksudnya Glory, jadi kita bisa dapat sudut pandang dari sisi yang berbeda gitu. Iya betul, kayak gitu. Dan bisa saling menghargai yang itu betul, bukan yang bertanya, kok punya agama tuh begini kah? Kayak gitu. Dari yang lain, dari Egi, mungkin ada pesan yang mau disampaikan? Kalau saya pesannya saya jadi tahu juga toh cerita dari teman-teman yang di luar Nabire kayak gitu. Jadi kayak yang positifnya bisa kita ambil, nanti kita bisa terapkan juga di Nabire kan. Kita kan pasti ujungnya kita pasti kembali ke Nabire toh. Iya atau tidak? Atau tidak? Ada yang tidak? Maunya sih gitu. Maunya begitu, tapi masa depan tidak tahu. Amin. Ayo betul, amin. Ya positifnya kita bisa ambil, kita bisa terapkan ke lingkungan sekitar kita. Negatifnya cukup disimpan saja. Terus itu ya sih. Oke. Dari jadi Yulisa. lebih terbuka pikirannya. Oh iya. Sudah Egi? Sudah. Dari Yulisa mungkin ada pesan. Halo. Yulisa. Ya dari saya kalau kesan dan pesan toh kalau perihal toleransi itu bukan cuma sekedar toleransi tindakan begitu, tapi juga ucapan apa yang kau keluarkan, apa yang kau ingin lakukan itu harus juga diperhatikan. Jadi kalau mau ngapa-ngapain begitu toh harus dulu pikir bagaimana kedepannya, apa buruknya itu kalau kau bertindak kayak begini, apa buruknya buat orang lain, apa buruknya buat kau. Jadi itu saja sih, intinya kita saling menghargai saja. Oke. Oke, jadi kesimpulan pada malam hari ini podcast kita ya, toleransi itu memberikan dampak positif yang sangat besar. Nah, kalau untuk bagi orang-orang yang tidak bisa bertoleransi ya cobalah untuk mempelajari dari sisi yang berbeda. Kalau memang tidak bisa bertoleransi mungkin bisa diungkapkan dengan cara yang halus untuk tidak menyakiti orang lain gitu. Betul. Jadi mungkin itu saja. Mungkin dari Rio ada tambahan? Dari saya ini mungkin di luar ini ya, toleransi beragama nih. Mungkin saya mau sedikit membahas tentang toleransi berpolitik. Belakangan ini kita tahu pada saat pemilihan presiden
di medsos di mana-mana itu orang-orang tuh sangat-sangat apa ya, rame sekali, saling menghujat, saling ngata-ngatain gini mengenai apa tuh punya pilihan tuh. Nah apa? Padahal sekarang kita lihat sendiri presiden kita dan dia punya menteri-menteri sekarang itu adalah dia punya lawan pesaing dulu waktu pemilihan presiden. Jadi kita tuh tidak boleh terlalu fanatik dengan seseorang atau dengan apapun itu. Betul. Ya, jadi gitu mungkin. Itu tuh maksudnya kayak sebagai contoh gitu. Contohnya. Jangan terlalu fanatik sama itu toh. Iya. Buktinya kita punya presiden saja bisa berdamai dan berkoalisi dan bisa saling bergandengan tangan lah. Nah itu. Iya. Tapi para cebong dan kampret ini yang masih bakal lain di Twitter, di Instagram. Tidak ada habis-habisnya. Iya nih. Siapa tuh? Kadal gurun lah, apalah. Intinya tuh dalam agama tuh tidak ada yang mengajarkan sesuatu yang sesat. Cuma orangnya saja yang kadang-kadang tuh mungkin salah bertindak. Nah itu oknum-oknumnya saja ya. Iya oknum-oknumnya kan di agamanya. Itu apa? Kurang pergaulan itu, kurang. Iya betul. Makanya saya bilang banyak-banyak lah mereka bergaul dan yang berbeda juga. Oke, mungkin begitu saja deh. Tempo obrolan sudah 1 jam. Sudah terterang sudah 1 jam. Ya di telepon kita yang berepisode yang keberapa nih Rio? Episode keberapa nih? Aduh, tidak tahu juga nih. 135. Baru episode yang kedua. Oke. Sampai jumpa di telepon berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.